Ahkam syar'iyyah awal ma huwa miqdar al-mahar maqsud syariah. Mahar dalam syariah Islamiyah hibatun wa aqiyah. Jadi pemberian, pengumuman dan pemberian. Wa laysa lahu qadrun muhaddad, dan tidak ada satu batasan khusus. Idnas yakhtalifuna fil ghina wal faqr, termasuk ya banyak perbedaan di dalam fakiran maupun kekayaan, dan berbeda juga dalam fisyati wal mudhiq, dalam keluasan dan juga kesempitannya. Fa tawaqat syari'atu at-tahdith yu'ta kullu wahidin ala qadri faqrihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan itu disesuaikan dengan kemampuannya, wa hasabi halatihi, dan sesuai dengan keadaan. Waqad tafaqal fuqaha wa annahu la hadda li aktsar al-mahar. Jadi tidak ada batasan mahar yang terbanyak. Boleh misalnya ada seorang laki-laki menikah, misalnya seorang yang walinya bilang, saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan fulan binti fulan dengan mas kawin 1 miliar misalnya. Nah itu nggak masalah karena la hadda li katsir. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan dalam ayat ini jawaz al-mughalat fil muhur, boleh berlebihan ya, atau yang mahal di dalam mahar itu boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala la yumathilu illa bi mubahin. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permisalan kecuali dibolehkan. Dan disebutkan kisah Umar wa fiha qawluhu asabat imra'a wa akhta Umar. Jadi ada satu kebijakan waktu itu Umar bilang jangan mahal-mahal. Nanti banyak yang bujang nih, bujang tua ya, karena mahalnya mahal. Jadi kayak di Arab sekarang mahal tuh mahalnya, sehingga banyak yang bujang sampai 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun gitu. Iya ada dosen saya itu yang orang mana itu, dia umurnya udah 50 baru anak satu kan, umurnya iya, umur berapa tahun, anak baru 2 gitu. Kecil sih ya, karena beli muhur dan muhur. Itu biasanya dampaknya ya. Dia natamsil bil kifar innama ala jihati al-mubalaghah. Karena hanya ingin melebih-lebihkan saja, karena qala wa utitum hadzal qadar 'azim alladzi la yu'tihi ahad. Sebagaimana dalam satu permisalan, saya berikan kepadamu suatu pemberian ini, ya, pemberian satu kadar yang besar yang tidak pernah diberikan oleh orang lain. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Waman bana masjidan lillah walau kami hasin qutatin mafasi qutatin banallahu baita." Dan siapa yang membangun masjid walaupun hanya satu tempat burung ya, Allah akan bangunkan bagi dia rumah surga. Kemudian wa ajma'al fuqaha, para ahli fikih itu sepakat bahwa alla tahdid fi aktsar as-salat. Tidak ada satu pembatasan di dalam sedekah yang paling banyak di dalam dalam mahar ya, aktsar sedekah itu mahar. Wa amma aqallul mahar qad yakhtalifu fihi. Tapi kalau untuk paling kecil, paling sedikit itu berapa? Yang pertama, aqallu salasatu darahim, rubu' dinar ya. 3 dirham atau setara dengan 1/4 dinar, mazhab Malik. Kemudian aqalla 10 darahim, 10 dirham. Kalau 1 dirhamnya 1 juta berarti 3 juta, ya kan? Kalau 1 dirhamnya 500.000 berarti 1.500.000. Kalau 1 dirhamnya 50.000 berarti 150.000, bukan gitu aja. Jadi cari aja berapa 1 dirham. Kalau kalian yang searchingnya cepat tuh cari. Yang jim itu la hadda li aqal. Nah ada yang paling kecil, ya. Maka ada orang nikah dengan seperangkat alat sholat gitu ya. Bayar tunai ya. Seperangkat alat cuma 100.000 misalnya. Wa yajuzu bi kulli syai', bahkan boleh dengan segala sesuatu itu, yang penting lahu qimah, punya nilai. Dan nilai mazhab Syafi'i, Ahmad rahimahullah. Jadi kalau yang dengan maharnya jilbab, maharnya tas hermes ya, kalau kondisi tisu kan kalau Al-Hafiz, kata Al-Hafiz mengatakan banyak hadis di aqal sadaq itu ada lain minha, tetapi
nah kevaliditasnya itu tidak terlalu tidak ada ya yang valid ya lisbit min hasyai. Dan Al-Qurtubi yang mengatakan ta'allaqa asy-Syafi'i bi umum qauli ta'ala. Jadi Imam Syafi'i berlandaskan kepada umum firman Allah bi amwalikum fi jawaz sadaq bi qalil mukatsir, boleh memberikan mahar itu baik sedikit maupun banyak. Wa huwa sahihu, dan itu yang paling benar dan itu benar. Wa ya'duhu qauluhu ta'ala, termasuk juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Law anna rajulan a'ta mil'a yadayhi ta'aman kanat bihi halal." Termasuk misalnya dia bawa nih, seorang laki-laki bawa satu beras, segenggam beras gitu. Dikasih mahar itu kepada si perempuan, maka itu halal baginya. Wa ankaha Sa'id bin Musayyib ibnatahu min Abdullah bin Wada'ah dengan bidirhamaini, dengan 2 dirham. Kalau 1 dirhamnya tadi 100.000, berarti kalau 2 dirham 200.000. Udah ketemu belum 1 dirham berapa? 1 dirham. Ini calon-calon orang kaya nih masa kaya. Cepat gitu ya. Ya kita harus bukan harus, artinya hal-hal yang sifatnya duit itu kalau bisa tercep gitu loh. Iya. Ya misalnya ditanya berapa maharnya, saya maunya 3 dirham gitu. Nggak tahu harga 3 dirham itu 1 dirhamnya 100.000 misalnya. Nggak tergantung dirham. Dirham. Dirham yang murni, maksudnya kan dirham itu ada dinar, ada dirham. Dirham itu terbuat dari apa? 1 dirham apa? Kayaknya dia dari emas, cuma campuran gitu loh. 4.400.000 sekarang. 1. Iya, 1 dirham. Itu apa itunya, dari validasinya ini apa? Alamatnya? 4.000 itu sayang. 4.000 itu. Jangan-jangan kan ada dirham atau uang. Ini dirhamnya itu dirham dalam bentuk emas. Iya, emas. Ya taruhlah misalnya angka dirham, 1 dirhamnya itu berapa ketentuan emas yang ada di dirham, kan itu kita cari. Atau cari begini, tanya berapakah nilai dirham 1 dirham di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau di konversi sekarang tanya tuh nama ChatGPT atau berapa. Oke ya, sambil kita nunggu ya. Jadi pernah dinikahkan dengan 2 dirham aja. Ya, berarti 1 dirhamnya itu 1 juta, berarti 2 juta. Asy-Syafi'i mengatakan setiap hal yang majaza ayyakuna tsamanan, yang ada harganya li syai'in, untuk sesuatu, maka boleh dijadikan ujratun, dijadikan upah. Ya, apa yang dibolehkan ada harganya dan boleh menjadi upah sesuatu, maka boleh juga menjadi mahar. Contoh, nanti kamu dapat upahnya apa? Misalnya dapat boneka Barbie misalnya. Ya udah, boneka Barbie itu bisa dijadikan mahar. Paham nggak? Jadi sesuatu yang ada nilai, sesuatu. Makanya kalau ada orang pakai mahar yang nggak ada nilainya, itu nggak bisa. Kayak Quran gitu, hafalan. Apa? Kayak hafalan. Kan pernah ada dalil itu kan? Dinikahkan dengan Al-Quran itu kan ada. Nah, itu kan nilainya dari dunia sih. Ya, jadi pendapat yang bilang mahar itu nggak boleh termasuk kenapa sebagian ulama ada yang begitu nggak boleh dengan hafalan, karena dia nggak ada nilainya. Apa nilainya bagi perempuan? Gitu. Kecuali diajarkan, misalnya mahar 30 juz, 30 juznya diajarkan ke si wanita sehingga dia jadi 30 juz juga. Gitu, paham ya? Nilai yang Nilai ada duitnya, harga duitnya. Bisa dihargai. Iya, ada harganya. Pulpen kan ada harganya nih, tulannya 1.000, 2.000 ya. Iya. Ya, oke ya. Nah, jumhur mengatakan bahwa begitu, yang sesuatu ada nilainya dan boleh dijadikan upah begitu, untuk nilai upah itu boleh jadikan mahar. Dan kulluhum aja dan semuanya membolehkan untuk mahar yang baik itu dengan nilai yang kecil maupun yang banyak. Adapun Malikiyah, nah ini Malikiyah yang bilang bahwa sedikitnya 3 dirham ya.
maupun Hanafiyah yang bilang 10 dirham, bahwa syai' al-haqqir itu nggak boleh jadi mahar. Sesuatu misalnya nikah dengan sepasang terompah ya, itu nggak boleh. Kenapa? Nggak layak, haqqir jiddan gitu, maksudnya sesuatu yang rendah sekali. Dan walaupun fil mahri min qadri ma'lum minan mad, jadi harus ada kadar yang diketahui dari tadi itu 3 atau 10 dirham. Dan ketika ia dusarik la tuqta illa fi dinar, dan nah kenapa ditentukan 3 dirham ya, itu dia bilang bahwa orang mencuri itu nggak mungkin dipotong kecuali 1 dinar ala qauli Abi Hanifah wa fi rubu'i dinar. Jadi gini, kenapa dia yang paling sedikit itu orang dipotong tangan? Kan gini, orang mencuri kan dipotong tangan. Batasannya itu minimal banget, itu rubu' dinar. Rubu' dinar itu 3 dirham. Atau pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan 10 dirham, baru dia dipotong. Nah itu kan ada nilainya itu loh. Kalau curi pulpen itu tak dipotong tangannya, tapi bisa ditakzir, masuk penjara misalnya, ya, atau dihukum. Gitu. Paham maksudnya ya? Jadi disebut dengan bernilai itu dikiaskan atau disamakan nilainya dengan nilai kalau orang mencuri misalnya, untuk nilainya ya, bukan pencuriannya, bukan, tapi nilai keberhargaannya itu. Paham ya sampai sini ya? Nah kemudian hujjatul i'tabar hadzal qadar fil mahri qiyasan. Nah itu saya bilang ya, jadi qiyas ala hadis sari. Jadi mana ada pulpen, ada ini, ada spidol nggak? Spidol. Jadi cara menghitung kias itu begini, cara implementasi kias. Ada 4 rukun kiasnya yang disebut dengan al-aslu, al-far'u, al-illah, al-hukum. Al-aslunya itu haddus sariqah. Haddus sariqah tadi berapa? Rubu' dinar ya, atau 10 dirham ya. Kemudian faraknya itu apa? Mahar, aqallul mahar, aqallul mahar. Ilatnya adalah saman, aqallul saman. Aqallul saman, harga yang paling rendah, yang paling kecil. Maka hukumnya, nah ini hukumnya, artinya dia apakah wajib ya, ini hukumnya kepada kewajiban gitu. Jadi wajib dia minimal rubu' dinar atau 3 dirham ataupun 10 dirham atau 1 dinar ya. Jadi harga 1 dinar itu minimal apa? 1 dinar itu sama seperti 10 dirham menurut pendapat Abu Hanifah. Oke, kemudian istadalla Abu Hanifah bima rawahu Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sadaqa duna 10 dirham. Tidak sah 1 mahar kalau di bawah 10 dirham. Nah, kalau 1 dirhamnya 1 juta ya, maka kali 10 berarti 10 juta. Tarjih, jadi dia mentarjih atau tarjih itu ini kan pendapat ada 3 ya, atau minimal 2 lagi ya. Yang satu dibilang bahwa nggak ada satu ketentuan khusus akalnya, dibilang yang satu lagi bilang ada ketentuan. Maka tarjih mana dari pendapat ini? Aqul, kata Syekh Ali Al-Sabuni rahimahullah rahmatan wasi'ah, aqulu ma dhahaba ilaihi Syafi'i wal Hanabila arjah. Apa yang disampaikan oleh Syafi'i dan Hanabila adalah lebih didahulukan, lebih rajih ya. Faqad zawaja alaihi salatu wassalam ahadus sahabah ala ma hafidhahu aw ma yahfadhuhu min Qur'an. Karena ada para sahabat, ya ada satu sahabat dinikahkan oleh Nabi karena dari hafalan Qur'annya. Nah, wa zawajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan kamu dengan apa yang ada padanya dalam Al-Qur'an. Ya, hafalan Al-Qur'an. Jadi boleh di sini. Ya, jadi orang nikah, saya kemarin saya nikah dengan mahar surat Ar-Rahman. Baca saya di situ surat Ar-Rahman ya. Alhamdulillah nggak ada yang salah kan. Coba salah viral nanti kan.
Nah, jadi si yang petugasnya dari KUA itu keberatan. Wah, seorang Rahman nih, saya jobnya kelamaan nih di sini nih, kata dia. Ya, terus udah nggak apa-apa, nanti kita tambahin lah, gitu kan. Biasa kalau kita nikah di KUA itu kan lebih murah, tapi kalau ngundang ke tempat dia sekitar 1 jutaan lebih lah, 1,5 gitu. Ya, mungkin kalau ditambah lagi mungkin bisa 2 juta. Begitu doang ya kan. Tapi nggak apa-apa lah demi Pokoknya di syakhsin, ya, ada perkataan Nabi kepada seseorang, "Tamis walau khatiman min hadid." Ayo cari, walaupun hanya khatam dari hadid, ya. Khatam siapa khatam? Khatim min hadid, walaupun cincin dari besi. Ya, harga besi berapa gitu kan? Sekarang mah lihat Shopee aja kita pesan belum bisa itu. Kan ada yang sepuan ya, yang imitasi ya, apa namanya yang tipuan itu? Imitasi. Hah? Imitasi betul ya? Nah itu. Oh ini belum imitasi semua. Sian ya. Wazawajah Sayyid Tabi'in Sa'id Ibn Sayyid itu natamu ala dirhamain walam yunkir alaihi ahad. Jadi ketika ulama besar nama Sa'id Ibn Sayyid itu dia menikahkan putrinya, nggak ada yang protes ya. Wal aslu fil maqadir itsbatuha bi tariqi syara'. Wa laysa thamatu hadithi had sahih fi aqall sadaq yasluh hujjatan. Jadi hadis yang mengatakan bahwa ada aqall sadaq itu dia nggak bisa dijadikan hujjah. Hukum yang kedua, apa yang disebut dengan bil mitsaqil ghalid, ya. Dohak mengatakan wa ahdul ladzi akhadha alaihi min ihsani 'ashrah ya ila nisa. Jadi perjanjian yang membuat mereka menjadikan itu sebagai bentuk ihsan. Jadi ketika sudah akad nikah, maka dia harus wajib hukumnya berbuat baik kepada si istri. Ya, fa imsakum bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Mujahid mengatakan dan Ikrimah yang disebut dengan mitsaq polisi itu adalah akad nikah, dan itu telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ittaqullah fil nisa, jagalah, bertakwalah kepada Allah pada istri-istri kalian, wanita-wanita kalian, fa innakum aqsumuhunna bi amanah, karena ketika kalian ambil mereka dari orang tua mereka dengan amanah, fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan daripada kemauan mereka dengan kalimat Allah. Hukum yang ketiga, apa yang disebut dengan muharramat yang disebut oleh Al-Quran. Jadi muharramat yuhrimuz zawaj bisalasati anwa, ada 3 ya. Yang pertama disebutkan muharramat bin nasab, haram disebabkan nasab, ibu kita, adik kita, maksudnya laki-laki ya, kepada si perempuannya, ibu, adik, ya, saudari atau adik, sama ya bibi, ini disebabkan nasab. Ada yang disebut radha'ah. Jadi waktu kecil mungkin ibunya ASINya berlebih, udah akhirnya disusuin lah gitu. Jadi memang tetangga atau siapa gitu ya. Cuma di situ kita nggak, di tempat itu nggak biasa. Kalau dulu itu ada pekerjaannya. Kenapa? Oh, maksudnya ini anak tetangga ya? Anaknya ya. Nah, akhirnya karena disusuin akhirnya jadi satu keluarga disebabkan dengan robot. Dan yang ketiga disebutkan musaharah karena pernikahan, ya, karena pernikahan. Nah, kalau yang disebutkan nasab, tahrimus sab'ah minan nasab, ada 7 ya, 7 yang haram dinikahi dari kedasar nasab: ibu, anak, saudari, bibi dari sebelah bapak atau bibi dari sebelah ibu, kemudian keponakan ya, anak perempuan dari saudari itu namanya, saudara apa namanya? Keponakan ya, keponakan, kemudian bintul ukh, termasuk anak perempuan dari saudari perempuan. Wa haula'i yuhram az-zawaju bihinna, jadi nggak boleh dinikahi ala ta'bid selamanya
sampai kapan nggak boleh dinikahkan, dinikahi. Ai annahu la yahillu zawaj bihinna bihalin min al-ahwal wa yadkhul fil ummahati jaddat. Jadi ibu dalam hal ini termasuk nenek. Kan ada juga orang nenek-nenek tapi masih muda gitu ya. Nenek-nenek tapi masih muda. Nah, mungkin dia tertarik sama nenek-nenek itu. Nah, rupanya dia masih ada hubungan darah, nggak boleh. Ya, kan ada tuh kemarin viral ya. Anak muda umur berapa belasan nikah sama nenek-nenek umur 80-an atau 70, saya nggak tahu kan. Kalau dia tua gitu kan. Nah, kalau dia ada hubungan nasab nggak boleh. Ya siapa tahu orang nikah karena harta kan. Iya. Nenek-nenek punya 100 kontrakan. Oh. Karena pengen menguasai hartanya sih nikahin neneknya kan. Bisa juga begitu. Kan nggak boleh. Ya kalau punya ada nasab. Wa in qul al-ummahat al-jaddat wa in alaw. Kama yadkhul fil banat banatina wa in samarat. Ya termasuk cucu perempuan nggak boleh dinikahi. Cucu cicit nggak boleh ya. Ya siapa tahu ada orang mungkin dia awet muda lihat cucunya dia ini kan nggak boleh dinikahi. Kemudian wakadzalika al-akhwat sawan kunna syaqiqat aw li abin aw um, baik dia saudari maupun yang sebapak atau seibu. Ya, sebapak maupun seibu. Wal amma termasuk juga bibi dari sebelah bapak kita. Kenapa sih? Bibi dari sebelah bapak ataupun bibi dari sebelah ibu. Ya, amat itu kan berarti saudarinya bapak. Ya kan, dan saudarinya ibu. Wa in alau termasuk yang ke atas lagi. Sawan kunna syaqiqat oleh dua ummu amat wal khalat wa in alau sawan kunna min jihatil abwal. Kemudian ada muharramat minat radha, haram hukumnya daripada radha. Ini ada 7 juga. Karena huwal hafin nasab biqoulihi ta'ala yuhram minat radha kama yuhram minat nasab. Jadi misalnya yang disusui itu diberikan ASI itu si anaknya ya, maka anaknya ini punya bapak, punya ibu, nggak boleh nikahin ibunya, itu nggak boleh nikahin ibunya dari sebelah misalnya begini nih. Mana itu nih penghapus? Sudah ya. Misalnya ini ibu ya. Ini ibu yang memberikan ASI. Nah ini ada ibn. Ya. Dia kasih ASI nih si anak ini, anak orang lain. Nah anak ini dia kan punya ibu punya bapak kan? Iya. Ibunya dia itu haram dinikahi oleh anak ini. Gitu loh, haram dinikahi. Kenapa? Karena sama seperti nikah ibunya sendiri. Tapi disebabkan karena ASI gitu, karena disusuin gitu ya. Nah, kemudian ini si ibu ini gede, dia punya anak bin. Ya, 7 tadi kan bin, amat semuanya. Nah, anaknya ini haram nikah sama si anak tadi, anak dari si ibu ini. Ya, paham? Kenapa? Karena dia namanya keponakan sesusuan gitu. Jadi keponakan kan jatuhnya. Punya ini si anak ini punya lagi nih, punya cucu. Haram juga dinikahi oleh si dia ini atau oleh si makia. Makanya pencatatan untuk pemberian itu harus jelas ya. Sama seperti nasab. Makanya kenapa ada ilmu nasab? Agar orang tahu siapa yang nggak boleh dinikahi dan siapa yang boleh. Nah jadi nggak benar guru Gembul bilang nasab dengan ilmiah itu. Ya. Kenapa? Karena dia bagian dari agama ini, dia bagian dari sanad yang harus dicari gitu. Nah termasuk kalau di kami ya di desa itu ada di situ begini. Kalau ada orang nikah itu semua keluarganya dibawa. Kenapa? Karena boleh jadi pas
loh ini kok keluarga saya nih. Nah boleh jadi pas ketemu tuh, lo nggak boleh nih dia, kenapa? Rupanya mungkin dia apakah sesusuan ataukah masih saudara, ya, atau mungkin karena senasab. Kita paham ya? Atau mungkin karena pernikahan, boleh jadi gitu, dia nikah. Jadi seorang, misalnya kan bapak nikah istri 4, tersebar di 4 pulau Sumatera 1, siapa tahu. Iya, siapa tahu begitu. Kebetulan King Indo dia ini apa namanya, raja gitu ya, punya harta banyak. Kayak kemana ada yang meninggal kan hartanya 500 miliar. Saya lupa namanya, pokoknya dia calon bupati, calon gubernurnya Maluku Utara, punya harta 500 miliar, udah sampai 1 triliun. Itu dikasih kalian satu-satu tuh duit, itu selesai dari kuliah di sini tuh nggak habis itu, saking banyaknya. Mungkin kalian habis dari sini punya mobil semua tuh dikasih duit. Nah jadi mungkin dia punya istri di Sumatera ada, Kalimantan ada, di Jawa ada, satu lagi mungkin di Sulawesi gitu kan. Nah, atau di Bali misalnya, 4 itu kan. Beranak pinak lah itu orang kan. Beranak pinak. Iya beranak pinak kok, dia punya anak. Nah akhirnya pas nikah kok ketemu, loh ini bukannya binnya sama ya. Jadi bin pas di kakeknya kan ada bin biasanya kan, bin fulan. Nah, pas kakeknya ketemu di kakeknya, rupanya dia ini kakeknya masih satu. Gitu. Nah, itu ya, paham ya? Oke. Kalau udah dilanjut gimana? Dipisah, harus dipisah itu juga. Di hari itu juga harus dipisah, ya. Di hari ketahuannya, Ustaz. Di hari ketahuan harus dipisah. Di fasakh namanya. Ya udah jangan ketahuan. Kan ceritanya ada ceritanya, jadi udah dia nikah, pas diketahui udah punya anak, pas diketahui rupanya si laki itu dari si nomor 1, si perempuan dari istri yang ketiga atau berapa gitu. Jadi nikahnya sesaudara dia. Gitu. Ya gimana, udah terlanjur kan. Nah itu harus dipisah. Apa? Ya, nah ini dampak kesehatannya. Biasanya ada kelainan-kelainan. Jadi mungkin di salah satu anaknya itu ada kelainan. Ya, entah kelainan dalam tanda kutip, kelainan dalam bentuk fisik atau kelainan dalam bentuk darah. Jadi misalnya rentan atau penyakitnya apa, biasanya gitu tuh. Darah. Baik. Nah ini musyawarah ya. Amal muharramah bisa bil musyawarah faqad zakat Al-Qur'an Karim minha arba'. Jadi yang sebabkan pernikahan ada 4. Zaujatul ab, ya. Istri bapak itu nggak boleh dinikahi, istri bapak. Yang kedua zaujatul ibn. Kalau istri bapak itu berarti mertua ya. Ya. Istri bapak. Oh, istri bapak enggak? Karena Ibu istri bapaknya siapa? ibu tiri nggak boleh. Ibu tiri. Kan kalau dia mau nyebut ibu kan nggak mungkin zaujatul ab, langsung aja kumahan. Berarti zaujatul abdul ini adalah ibu tiri, bukan ibunya dia tapi ibu tiri. Yang kedua zaujatul ibn, berarti mantunya dia nggak boleh. Yang ketiga adalah ummu zaujah. Nah, tadi kan pas dia nikah, loh kok ini ibunya lebih glowing dari si ibunya, lebih cakep gitu. Akhirnya anaknya ditinggal, nikahin ibunya. Atau sebaliknya, pas dia nikahin ibunya, loh kok ini ada anaknya. Nah ibunya. Tapi selama dia belum angkat sih nggak apa-apa, paham nggak? Iya. Iya. Tapi kalau udah angkat dia nggak boleh. Ya harus dicerain dulu. Kejadian. Ya kan karena serumah kan, ketemu setiap hari ya, mudah-mudahan nggak, alhamdulillah ya. Tapi itulah intinya bagaimana Islam menjaga nasab. Ya, jangan sampai nasabnya terpotong gitu kan. Nasabnya terputus. Kenapa? Karena terputus itu boleh karena perzinahan, ya boleh juga karena apa? Ya tadi karena pernikahan yang muharram tadi dia nikah
bukan orang yang harus boleh dinikahi. Dia haram hukumnya, dia harus dipisahkan. Ingat ceritanya kemarin kan, waktu ada orang nikah yang waktu nikahnya bid'ah. Jadi nikah di masa yang dia masa iddah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Wah, bisa. Dan itu dihukum cambuk kalau salah si pelakunya. Nah, pas diklarifikasi lagi oleh kalau nggak salah Uzaifah atau siapa gitu, enggak, ini nggak benar. Ya, dia tetap sah nikahnya. Itu setelah masa iddahnya selesai. Itu selesai nikah lagi, nah itu nikahnya sah. Itu dia bukan berarti dia misalnya nikah di masa bid'ah atau di masa yang masa iddah itu setelah dia dipisah ya dia haram seterusnya, enggak. Tetapi dia tetap boleh nikah setelah masa iddah selesai. Paham di sini? Nah, jadi tapi begitu juga. Tapi kan harus dibuktikan dulu gitu loh. Maka dokumen di sini penting, dokumen. Ya ada kartu keluarga kan begitu biasanya ya. Pernyataan bahwa dia belum menikah. Nah sebenarnya pernyataan belum menikah itu penting karena kalau dia sudah menikah nanti harus dihadirkan siapa nih keluarganya. Jangan-jangan yang dinikahin itu sama masih satu keluarga dengan semua keluarga yang pertama gitu, ya sama istri yang pertama. Nah jangan deh, kan misal begini nih, seorang bapak menikah, ya sedang menikah, si istri ditinggal, dia punya anak. Laki 2, perempuan 2. Wah, merantau kemana-mana, istrinya udah ditinggal begitu nggak tahu mana. Tiba-tiba si anak rantau juga. Mungkin anak-anak yang masih kecil nggak tahu bapaknya siapa. Zaman dulu kan ada foto, gitu. Ataupun di zaman ada fotonya semua dihabisin sama ibunya, dibakar-bakar udah kena begitu banget gitu kan. Nggak tahu bapak kamu udah mati lah gitu. Ya kan? Pas udah itu dia merantau ketemu di sana. Mungkin bapaknya di sana udah sugih, udah punya duit, ya punya koning dan anunya. Habis itu tertarik lah ketemu, gitu kan? Pas ketemu, ditanya-tanya, ini rupanya mau nikah gitu, tertarik sama si bapak. Pas lihat anaknya sendiri, ada kejadian gitu ada. Ya. Makanya penting, nasab itu penting sekali. Kemudian yang keempat adalah bintu zaujah, anak dari istri. Ya misalnya ini udah nikah nih, sudah nikah, si istri punya anak, nggak boleh dinikah. Jadi anak bawaan. Anak bawaan ini. Sebab kalau ini bukan anak bawaan, bukan namanya bintu zaujah, tapi banat. Gitu. Jadi kalau sudah disebut bintu zaujah itu anak istri, artinya anak tiri, ya. Ummu zaujah berarti ibu tiri. Kan di sana nggak ada ibu tiri kan, ada ummu ya'ab gitu doang. Oke. Ya. Tanbih. Ya, mana nih yang tadi itu? Wal aslu fi hadza anna al-ummu zawjatu hana bi mujarrad aqad 'ala al-bint. Jadi istri daripada ibu istri mertua ya, mertuanya haram disebabkan akad daripada kena anaknya. Jadi setelah angkat sama anaknya si putri itu, maka ibunya juga haram. Wala haramul bint illa bidukhul. Jadi kalau dia sebelum dukhul diceraikan boleh masih. Illa bidukhul bil ya. Illa dakhaltum bihinna. Wa qad istanbata ulama min zalika hadal qadul usul al-aqdu 'ala al-banat yuharramul ummahat. Wa dukhulu bil ummahat yuharramul banat. Jadi kalau sudah akad maka diharamkan untuk menikahi ibunya. Ya. Jadi saya misalnya atau si fulan menikahi si fulana, maka ibu dari si fulana ini haram dinikahi oleh si fulana. Termasuk juga kalau sudah kalau untuk ibu ya, bil khusus kalau ibu ini dia harus dukhul dulu, ya harus melakukan hubungan suami istri dulu. Nah barulah dia haram untuk dinikahi. Tapi kalau sebelum dukhul ada kemungkinan boleh nih, karena buat dukhul bi ummahat haram al-banat. Tapi robibah itu artinya bintu zaujah ya, anak tiri
atau anak putri yang dari sebelah putri bawaan istri, Allah tidak khala bi ummiha, yang sudah dicampuri si ibunya, fa haram 'ala zawaj sawa'un kanat fi hajrihi aw lam takun fi hajrihi, baik itu ketika diasuh sama dia ataupun belum diasuh ya sama si laki-laki tersebut. Wa ta'qid fi qoulihi ta'ala allati fi hujurikum laisa li syarr aw li taqyid aw lil qaidi wa innama huwa li bayanil ghalib ya. Jadi karena bukanlah sebagai satu syarat ya allati fi hujurikum itu, atau syarat akan tetapi hanya menjelaskan yang sering terjadi. Ya anal ghalib annama takunu ma'a ummiha wa yatawalla zawj tarbiyataha. Jadi biasanya anak ya, kalau ada perceraian anak itu dibawa oleh si ibunya. Wa yatawalla zawj tarbiyataha, sehingga si suami itu akan istilahnya menanggung dari si anak ya. Wa hadza bi ijma'il fuqaha fatadabbar ya. Jadi ini termasuk daripada konsensus daripada para ahli fikih. Ada juga muharram tapi keharamannya itu muaqqatah, dia sementara aja, enggak selama-lamanya. Wa qad asyarat al-Qur'an al-Karim ila man yuharrimu az-zawaj bihinna hurmatan muaqqatah wa dzakaratun nau'ain. Ada dua ya yang nikahnya haram tapi dia sementara aja. Pertama, al-jam'u bainal ukhtaini. Jadi menikahi dua perempuan sekaligus, adik sama kakak. Misalnya ada kembar nih, ya. Nah itu nggak boleh dinikahi dua-dua nih. Pilih aja satu. Nah, kalau dia nggak mau satu, pilih yang dua. Kalau yang nggak mau dua, pilih yang satu. Gitu aja, ya. Jangan semuanya diambil semua, ya kan? Yang lain nggak kebagian. Wa an tajma'u bainal ukhtain wa alhaqat as-sunnah al-tahara al-jam'u bainal mar'i wa 'ammatiha. Termasuk enggak boleh menggabungkan antara perempuan sama bibinya. Apa akan nikah dengan bibinya? Wah, lumayan juga nih. Nah, itu enggak boleh. Dia enggak boleh. Kenapa? Karena bibinya dia termasuk daripada yang enggak boleh dinikahi secara muaqqatan, secara sementara. Atau menikahi satu perempuan dengan bibi dari sebelah bapaknya, sebelah ibunya. Kan bibi kita ada dua nih, ada bibi sebelah bapak, artinya saudari bapak kita, ada saudari ibu kita. Nah, saudari bapak kita disebut ammatun, saudari ibu kita disebut dengan khalah. Ya, itu dua-duanya nggak boleh dikumpulkan dengan si keponakannya itu. Ziyadatan 'ala jam'i bainal ukhtain. Dalam Al-Bukhari disebutkan Abi Hurairah Nabi SAW naha al-ijma' bainal mar'a wa 'ammatiha wa bainal mar'a wa khalatiha. Nah, hikmah di dalam disebut adalah khasyatul qati'ah. Nah, ini conflict of interest. Ya, kenapa? Kekhawatiran terjadinya terputusnya silaturahim. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang untuk seseorang menikahi perempuan bersamaan juga dengan bibi-bibi ini sekaligus. Wah, saya mau nikah ini, tapi lihat ada bibi kamu juga sekalian ya, nggak boleh. Iya, apa aja yang boleh. Atau antara dia dengan si anak perempuannya itu dengan si bibi dari sebelah ibunya. Wa qala innakum idza fa'altum dzalika qata'tum arhamakum. Sama saja kita memotong daripada tali memotong nasab ya. Nanti bingung itu dia manggil bibi. Jadi kalau nikah ini manggil bibi apa manggil siapa ya? Karena kan nanti ada dua gelar sekaligus tuh, apa bibi apa ibu gitu loh. Artinya kan kalau dia maaf ya, iya kan kalau dia sudah nikah sama bibinya, nanti kalau punya anaknya bingung nih, nenek saya apa bibi saya, kan begitu kejadiannya kan kalau dia gini, contoh ini kan ini terasa mar'ah ya, imro'ah punya siapa? Bibi ya, amma. Nah kalau si A Fulan menikahi si siapa? Imro'ah, dia kan punya anak nih.
Iya, Ibu Nun. Ibu Nun manggil dia siapa? Ibu. Kalau ini juga dinikahin sama si Fulan, dia bingung ini manggilnya siapa nih? Manggil nenek, kan nenek jatuhnya kan? Kalau sudah dinikahin jadi nenek kan? Karena dia saudari dari ibunya sini. Manggil nenek apa manggil ibu? Kenapa? Karena dia sudah jadi si istri si Fulan juga gitu. Jadi kalau dinikahin si Amah ini, ibu sekaligus bibi, gitu, atau nenek sekaligus ibu gitu, nenek bu gitu. Jadi bingung ya, nasabnya jadi kacau gitu kan, karena ya. Baik, kemudian apalagi yang berikutnya? Yang kedua nih yang nggak boleh nikah secara muakkad, zaujatul ghair, ya, istri orang lain ya nggak boleh lah. Atau mu'taddatah, ya, atau orang yang sedang dalam masa iddah, ri'ayatan haqqi zauj, untuk melindungi, mengayomi daripada hak si suaminya. Wal muhsanat min nisa aw mutazawwijat nisa muta'adda hukmuha mutazawwijah damat fil iddah. Wa qad marra hukmuha sabiqan fi surat al-Baqarah. Jadi sudah ada dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 235 ya. Wa la ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha al-kitabu ajalah. Wa bayyana al-hikmata fi zalika farji' ilaiha hunaka wallahi ta'ala. Hukm rabi' halil wad'u an zawja yuharimu zawjiha. Apakah dengan menggauli daripada si ibunya zaujah, ya, ibunya istri, ibu istri berarti mertua kan? Ibu istri mertua itu diharamkan pernikahannya. Jadi misalnya gini, nggak sengaja malam-malam mungkin mati lampu begitu. Karena malam pertama asal langsung aja, pas pagi loh, ibu saya ini apa manusia mertua saya gitu. Ini kan pertanyaan begitu kan maksudnya kan? Dia nggak sengaja menggauli daripada si ininya, ya mertuanya gitu kan. Ikhtilafat ulama fi zina bi ummi zaujah, kan itu kan? Baik mungkin nggak tahu maupun secara sengaja. Au bintiha, atau juga si anak perempuan. Hal yuharam zauji amla, apakah nikahnya itu boleh atau tidak? Ya, baik mungkin karena perzinaan maupun juga boleh karena tadi ketidaksengajaan. Fasahaba Abu Hanifah wa sahibani ila qawli bi tahrim, nggak boleh. Nggak boleh nikahin si anak perempuannya, nggak boleh. Sama juga nggak boleh nikahin kalau dalam hal ini perempuan berarti ibunya juga nggak boleh. Ya, jadi waktunya dalam zina. Kemudian Asy-Syafi'i ilal qaul bi annahu tahrim, katanya kalau Syafi'i bilang nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Karena li'anal haram la yuharramul halal, karena yang haram itu bukan berarti mengharamkan yang halal gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Misalnya si Fulan berzina dengan si B ini ibu dari si C. Nah, si A ini mau nikahin si anak siapa? Si C gitu. Menurut Syafi'i tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena perzinahan itu babnya beda, pernikahan babnya beda. Itu menurut pendapat ini. Bahwa qaulul Laits wa Zuhri wa mazhabul Malik rahimahullah taala wa huwa riwayatul Muwatta. Nah, kenapa ada perbedaan? Ikhtilafuhu fil lafzin nikah hal huwa haqiqah fil wad'i am fil 'aqd. Jadi, apakah yang disebut dengan nikah itu nikah pas waktu akadnya itu, atau nikah yang maksudnya adalah perkawinan atau disebut dengan pergaulannya itu? Faman qala innal muradu fil ayatil wada', yang disebut dengan yang haram itu harus digauli dulu, maka man wada'at wala bizina, ya, qala innal murad bihi al-aqd lam yuharram az-zina. Jadi kalau dengan dia digauli saja sudah haram tuh, ya. Nggak mesti dia akad nikah dulu, nggak mesti. Yang penting dia sudah melakukan hubungan, ya udah. Tapi kalau sudah dengan maksud daripada akad, ya, maka itu nggak masuk ke dalam hal yang diharamkan. Fal Hanafi rajahu annal muradu min nikahil waqt. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, ya, wala ta'zimu uqdatan hatta yablughal kitab ajalah tadi, itu maksudnya adalah
pas sudah melakukan hubungan ya. Wa qalu innan nikaha fil waqtil haqiqah wa fil aqdil majazah. Jadi nikah, perhatikan ya, kata nikah sesungguhnya dalam literasi hukum fikih itu maksudnya adalah waktu sebenarnya secara hakikat. Jadi pernikahan itu yaitu, tetapi secara majazan itu akad nikahnya. Paham nggak? Kata nikah, misalnya apa sih pernikahan? Pernikahan itu yaitu hubungan suami istri itu pernikahan artinya secara hakikat. Tapi secara majaz itu artinya pas orang akad ya, saya terima nikahnya dan seterusnya, itu disebut dengan akad nikah. Wal hamlu 'ala al-haqiqah aula hatta yaqumud dalil. Dan memaknai sesuatu dengan hakikat itu lebih utama sampai adanya dalil yang menjelaskan bahwa itu bukan kepada hakikat. Ya. Jadi gini maksudnya, misalnya saya bilang ada singa berpidato di masjid. Singa berpidato di masjid. Maka makna singanya apa? Orang apa binatang? Iya kan? Artinya itu pasti orang. Kenapa? Karena dia di masjid. Tapi kalau saya bilang begini, ada singa, ada singa di dalam kandang. Singa itu singa hewan apa singa orang? Hewan. Jadi nggak boleh kita memaknai singa dalam kandang ini adalah orang. Kecuali ada dalilnya itu tadi misalnya orang sedang di masjid. Ya di masjid masa ada singa, ya ada singa, yang ada ya kita yang lari gitu. Ayat majaz wa idza kana al-muradu bihi al-wad'u fala farqa baina al-wad'il halal wa wad'il haram. Nah, Syafi'iyah mendahulukan bahwa yang disebut dengan nikah itu adalah akad. Nah, ini bedanya nih. Kalau Syafi'i bilang bukan itu maksudnya, tapi yang dimaksud dengan nikah itu ya akad nikah itu. Paham nggak? Ya bukan artinya ini. Wa qalu mimma yadullu min jihatin nazar, bahwasanya Allah SWT menjadikan keharaman orang disebabkan pernikahan itu takriman untuk memuliakan. Kan nggak mungkin. Kalau misalnya kayak tadi tuh, bagaimana menikah ibu sama anaknya, nikah sama ibu, itu berantem itu. Ya, berantem, pasti berantem itu nggak mungkin. Dan putus silaturahimnya pasti putus ya. Iya. Apa namanya, ibuku mencuri suamiku, kan gak enak tuh cara mereka. Kemudian si bilang anakku mencuri suamiku, kan gak enak kan, pasti nggak nyaman rumah tangga seperti itu. Yang beda nasabnya aja itu aja sering berantem kok. Yang beda nasabnya ya, maksudnya yang si istri pertama istri kedua aja yang beda secara keluarga, beda ini itu aja sering berantem, apalagi ini sesama itu. Saya khawatir racun itu. Iya. Ada yang begitu tuh, sampai karena nggak setuju sama istri bang udah diracuni lah itu kan. Atau yang nggak setuju sama istri yang kedua diracuni juga sama dia. Kenapa? Karena udah masalah hati. Baik. Kemudian fakaifa taj'al hadhil hurmatu lizina. Gimana mungkin? Masa iya kita menghormati nasab tapi kok menyamakan antara perzinaan dengan nikah yang benar itu masa sama sih? Kata Syafi'i, pasti beda lah. Ya masuk akal juga gitu kan. Nah nanti kalau kalian bisa bikin skripsi ya, tapi nggak tahu lah ini jalur skripsinya dalam masuk fikih atau bukan. Karena apa peran logika di dalam memahami teks-teks tafsir ahkam. Karena saya lihat di sini logikanya jalan gitu. Contoh tadi kan bilang, kenapa Imam Syafi'i mengatakan boleh kok orang nikahin si tadi ya misalnya nih ini kayak gini nih, si fulan ini boleh dia menikahi si aman ini ya, atau si perempuan ini walaupun si fulan ini mungkin pernah berzina dengan si aman gitu, melakukan hubungan lah gitu. Kenapa? Ini nikahnya dengan sah. Kalau ini nikahnya dengan haram itu ibaratnya wataknya dengan yang haram kan. Nah ini nggak masuk hitungan lah maksudnya. Sementara dalam Abu Hurairah bilang kalau dia menikahi atau dia bergaul dengan si ama ini, dia
otomatis imro'ahnya itu sudah menjadi haram. Ya, secara otomatis kata Abu Hanifah. Imam Syafi'i enggak, ya terdulu kan. Jadi ini peran gimana berpikirnya itu logis gitu loh, nggak tidak sekedar halal haram begitu saja ya. Baik, berikutnya adalah tarjih ya. Tarjih. Wala'alla ma zahaba ila Syafi'iyyah yakunu arjah. Kata Asy-Syaikh Ali As-Sabuni mengatakan, ya kalau seandainya seorang laki-laki ya berzina lah dengan seorang perempuan, kemudian perempuan ini ada anaknya, nah si laki-laki masih tetap boleh menikahi si anak tersebut. Itu menurut si pendapat dari Imam Syafi'i tadi, dan itu didukung oleh pendapat pendapat Ali Subuni tadi, quwwati dalilihim, karena kuatnya dalil mereka. Faqad rawa Ikrimah bin Abbas fi rajul yazni bi ummi imra'ah. Jadi dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan ada seseorang yang berzina dengan seorang perempuan, ya, ibu perempuan. Ba'da ma yadkhul biha, ya setelah dia menikahinya, ya. Faqala takhatta hurmataini wa lam tuharrim alaihi bi imra'ati. Jadi dia melakukan dua keharaman dan lam tuharram alaihi imra'atu, dan anak dari si perempuan tersebut belum diharamkan kepadanya. Wa rawa anhu qala yuharramu haramul halala. Sesungguhnya sesuatu yang haram itu sesuatu yang haram tidak mengharamkan yang halal. Jadi gini, dengan dia menzinahin ibunya si fulan tadi, maka bukan berarti dia haram hukumnya menikahi si anak dari misalnya si fulan menikahi si A, ya, si A ini punya anak si B, maka si fulan tadi yang berzina dengan si B itu bukan berarti mengharamkan dia menikah dengan si B, ya. Ketika dia berzina dengan si A, bukan berarti dia haram hukumnya menikahi dengan si B. Begitu menurut Syafi'iyah. Hukmul khamis, hikmatul mut'ah. Nah, ini hikmah diberikannya pemberian, ya. Ini mut'ah bukan artinya mut'ah nikah, bukan. Ini mut'ah hadiah setelah orang bercerai. Jadi mut'ah itu adalah yastajir rajul imra'atu ila ajrin muayyan biqadrin ma'lum. Jadi bagaimana seseorang itu memberikan ujrah, ya, kepada seorang perempuan pada waktu tertentu dengan kadar yang tertentu. Waqad kana rajul yunkihu imra'atan waqtan ma'luman syahran aw syahraini aw yawman aw yawmain thumma yatrukuha. Oh, ini hukum mut'ah nikah nih kayaknya. Maaf ya. Jadi seseorang itu menyewa perempuan dengan nikahnya itu pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. Artinya dia nikah dengan, misalnya menikah dengan seseorang wanita dengan mas kawin sekian sampai bulan sekian. Nah, itu nikah mut'ah. Waqad kana rajul yankihu imra'atan waqtan ma'luman syahran syahraini aw yawman aw yawmaini. Ada orang menikah cuma sebulan 2 bulan, sehari 2 hari, kemudian ditinggalkan. Ba'da an yaqamiha wa turha fa hurimatis syari'atu zalika. Nah, hukumnya haram. Nikah mut'ah, nikah yang haram. Walam illa nikah daim, dan nikah yang dihalalkan itu cuma nikah yang daim, ya, selamanya. Alladhi yaqsudu minhu ad-dawam wal istimrar, yang maksudnya adalah selamanya dan sampai kapanpun. Masa ya nikah cuma sehari doang? Nah, kira kan ini parkiran Indomaret, ya kan, ntar doang. Wa kullu nikahi ila ajalin fa huwa batil. Kalau ada nikah dengan akad-akad tertentu, ya, pada waktu tertentu dengan nilai tertentu, artinya batasan-batasan tertentu, maka itu hukumnya batil. Illi annahu la yuhaqqiqul hadaf min az-zawaj, karena dia tidak menerapkan daripada tujuan daripada pernikahan. Udah azan? Iya.
Intinya nikah mut'ah haram ya. Baik, nakhtatim alhamdulillah.